be there. Buat yang kemarin ngatain aku agen Mossad, antek Israel, kacung Amerika, fuck you. Get the fuck out of here. Ya, lo nggak diajak, jangan nonton videoku. Oke, itu tipe-tipe orang ya, yang nggak tahu cara constructing ideas, yang nggak tahu cara berpikir kritis. Karena aku ngasih data, sementara dia nggak pernah baca buku. Oke, jadi komennya cuman buzzer, antek inilah, antek itulah, tolol. Tahu nggak bedanya aku sama kalian itu apa? I read, aku baca buku. Ini buku ya, aku beli 2 tahun lalu, apa 1 tahun lalu, aku lupa ya, 1 tahun lalu. Harganya $65, jadi $65, shippingnya itu $30-an. Jadi kalau misalnya di total dirupiahin 1,5 juta ini buku harganya. Oke, jadi kalau lo nggak pernah baca, dan kalau lo nggak tahu ya cara beretorika, cara menyampaikan pendapat, nggak usah komen lah, ngerti? Pertama-tama, YouTube itu punyanya Amerika. Semakin kalian menghabiskan waktu kalian nonton YouTube aku, semakin Google kaya raya. Oke, jadi kalian nggak usah nonton YouTube. Kalau misalkan kalian gampang baper, kalau kalian cuma bisa komen pakai 2 suku kata doang karena otak kalian itu nggak tahu cara constructing ideas, cara menulis sentences atau paragraf dengan baik dan benar, nggak usah nonton channel aku ya. Karena apa? Kalau misalkan kalian mau nge-hate aku, itu udah aku shadow ban. Jadi congratulations, you talk to yourself. Kalian cuma ngomong sama diri kalian sendiri. So fuck you, nggak usah nongkrong di channelku, tolol. Kalian nggak cocok nonton YouTube, tau nggak? Mending tonton tuh baby boomers teriak-teriak di TV. Nah itu cocok jadi tontonan kalian tuh, nontonin orang teriak kayak kucing lagi birahi. Tonton, nggak usah nongkrong di sini. Kalau nggak setuju, pergi. Ini guys, aku tuh nggak sukanya sama rezim Iran, tapi at least Ali Khamenei itu bukan seorang yang munafik. Dia kalau nggak suka sama Amerika, dia nggak bakal pakai produknya Amerika gitu. Beda banget sama orang-orang di Indonesia gitu. Benci Amerika tapi masih pakai produk-produknya. Kalau kalian memang benci US, ya kayak bapak ini, konsisten, bagus itu. Jadi dia tuh nggak munafik kayak lu. Kalau nggak suka, nggak usah nongkrong di sini, oke? And I'm not going to let any hate comment atau energi-energi orang-orang tolol ini ya untuk di channel aku sama sekali, because I do not know you and I do not want to know you. Dan kalau kalian asal komen agen inilah, agen itulah, I'm going to tell you something, bitch. Menuduh orang lain tanpa bukti itu bisa dijerat pasal pidana. Oke, kalian bisa dikenakan pasal 311 ayat 1 KUHP. Bisa dipenjara 4 tahun kalau misalnya aku mau masukin kalian. So, shut the hell up. Ini ya orang-orang yang cuma bisa nulis 2 kata, 3 kata. Ini tuh kalau misalkan kalian masuk kelas academic writing aku, kelas IELTS aku, skor kalian tuh bisa di bawah 3. Kalau kalian nggak ada critical thinking, nggak usah nonton YouTubeku. Ini akan jadi video terakhir aku ya yang membahas tentang rezim Khamenei, karena aku udah males banget sebenarnya ngomongin ini rezim, nanti dikira ono lah, dikira inilah, padahal aku cuman pengen nyampein opini ku aja gitu loh. Kalau lo nggak setuju ya jangan di sini, bego. Mau sih gue lama-lama, tonton tuh yang lain. Lo nggak pernah kan baca ini, nggak tahu apa-apa, bacot. Karena apa guys, aku tuh nggak punya akun Instagram pribadi, aku juga nggak punya akun TikTok pribadi, bahkan HP aja aku nggak pakai HP terbaru, aku cuman pakai HP untuk WhatsApp. Jadi segala jenis informasi tentang berita soal Iran atau mungkin berita soal perang dunia dan macam-macam itu aku dapetin dari baca sama dari YouTube, udah gitu doang. Kalau lo nggak setuju ya udah, karena aku tipe orang yang nggak mau terlalu absorb a lot of information. Too many information is not good for your brain and for your critical thinking. Jadi kenapa aku yakin Iran itu kalah? Karena sebenarnya dia itu tuh menurut buku ini ya, buku yang aku beli dengan harga 1,5 juta yang belum tentu kalian mampu belinya dan kalian mampu bacanya, karena ini bahasa Inggris ya by the way. Di buku ini dijelaskan kalau misalkan Israel sama Iran itu udah beefing, udah punya drama dari tahun 80-an, 90-an, 2000-an, dan di tahun itu banyak petinggi-petinggi Iran sebenarnya juga udah meninggal gitu loh. Karena segampang itu Israel masuk ke sono. Jadi lo nggak usah lebay. Aku mau minum kopi dulu. Ini sebenarnya Mont Blanc ya, tapi karena aku bawanya dari tadi pagi jadi udah kecampur americano sama krimnya, jadi bentukannya kayak ini. Tapi ini Mont Blanc. Kita cobain dulu. Ada beberapa info. Si Donald Trump baru ngebom Khark Island, dan di situ tempat di mana Iran itu ekspor minyak, 90% itu minyak yang diekspor dari situ. Jadi misinya sudah terlaksana dengan baik, dan menurut aku kalau misalkan si Trump bilang, oh aku mau ngebom Tehran atau pengen ngerubah Iran ke zaman batu, I think it's just like a humor. Karena kayaknya motivasi dia sebenarnya ya di Khark Island ini untuk nge-cut oil dari Iran ke China. Karena aku udah buat di video aku sebelumnya, this war is not about Iran but it's actually about China and Russia.
Dan karena 80% petinggi-petinggi di sana udah pada meninggal, jadi mungkin si Trump ini kayak ngasih sedikit kegaduhan gitu di internal pemerintahan sana. Dan mungkin biarkan kalau si rezim Khamenei ganti atau enggak, itu biarkan rakyat Iran yang berbicara. Jadi sebenarnya dari segi ekonomi, karena Kursk Island udah dibom, Iran is actually fucked right now. Hi guys, I'm back. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, please don't judge me, ya. Tolong jangan caci maki diriku, saudara-saudara dalam Kristus. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang bangsa Israel, tapi dari sudut pandang akademis, dari sudut pandang yang lebih yang lebih objektif, yang mungkin bisa diterima oleh banyak kalangan atau oleh semua orang. Karena kalau misalnya aku bilang, wah, bangsa Israel itu cerdas karena dia itu bangsa pilihan Tuhan, itu mungkin takutnya banyak yang salah paham, banyak yang bilang kalau Tuhan itu pilih kasih, atau mungkin rasis, membeda-bedakan ras gitu kan. Jadi karena aku seorang guru, aku akan membawa topik kali ini dari sudut pandang history dan dari sudut pandang budaya, oke? Jadi tolong jangan di-hate. Kalau misalnya di-hate juga nggak apa-apa sih, nggak ngefek juga. Ngopi dulu. That's the disclaimer. Kalau kita ngomongin kenapa Israel, atau lebih tepatnya bangsa Yahudi ya, secara historis terkenal pintar, kita nggak perlu bawa narasi atau bawa cerita tentang bangsa pilihan Tuhan, oke? Kenapa? Karena dari sudut pandang pendidikan, sejarah, dan sains itu nggak bisa diuji, ya. Tapi mungkin kalau secara teologi, dan itu yang kalian percaya, you do you. Jadi hari ini aku akan pakai approach atau pendekatan yang lebih objektif dan yang lebih rasional, dan tentunya bisa diterima oleh semua kalangan. Karena di sini aku ingin mendidik generasi alpha ya. Ini tuh video untuk tabungan ke masa depan. Jadi kalau misalkan kalian boomers atau millennials yang gampang baperan, lo nggak diajak, oke? Oke, jadi Miss Riri akan membahas tentang sejarah panjang di sini tentang bangsa Israel, tekanan hidup, dan juga budaya belajar. Dan kalau ditarik benang merahnya, jawabannya simple, tapi sebenarnya juga nggak gitu simple. Jadi bangsa Israel itu kenapa pintar? Karena environment memaksa mereka untuk menjadi pintar. Karena kalau enggak, ya nggak bisa survive. Bayangin guys, kalian hidup sebagai bangsa yang pernah jadi budak di Mesir, dibuang ke Babilonia, terus tanahnya juga dihancurin sama Romawi, dan hidup diaspora tersebar gitu ke seluruh daerah, ke seluruh dunia. Dan hal itu nggak cuma terjadi sekali dua kali. Ini pattern hidup yang mereka alami selama ribuan tahun ya, 4,000 years. Nah, dalam kondisi kayak gini, mereka tuh nggak punya tentara yang kuat, nggak punya negara yang stabil, dan juga nggak punya wilayah yang aman. Jadi satu-satunya hal yang bisa mereka andalkan adalah apa, anak-anak? Apa, Gen Alpha? Otak nih yang ada di kepala kau ya, itu yang bisa diandalkan. Jadi otak itu dipakai. Ini bukan aksesoris, ini harus dipakai. Ini aset yang diberikan Tuhan. Karena apa? Otak itu nggak bisa direbut. Karena apa? Tanah itu bisa direbut, harta bisa dirampas. Tapi ilmu di kepala itu susah buat diambil. Makanya secara natural, mereka mendevelop mindset mereka. Ya kalau mau hidup, harus lebih pintar dari yang lain. Dan ini bukan mitologi, ya ini bukan urban legend. Ini adalah strategi survival, ini adalah proses evolusi manusia, proses evolusi otak. Paham? Kalau kita mendengar kata atau istilah evolution, orang tuh pasti berpikiran kalau evolusi itu berhubungan dengan fisik. Tapi sebenarnya evolution itu nggak cuma fisik ya guys. Evolution itu juga bisa berhubungan dengan culture, dengan language, dengan pola pikir, dengan kecerdasan, intelligence, itu juga bisa berevolusi. Bangsa Yahudi ini develop sistem yang bikin otak mereka terus keasah.
Pertama apa? Pertama mereka punya budaya berdebat. Arguing, ya, berdebat itu suatu hal yang normal bagi mereka, bukan hal yang toxic. Jadi anak-anak itu diberi kebebasan untuk bertanya. Terus yang kedua juga mereka bisa analisis teks. Ya, mereka punya kecerdasan untuk berretorika, menganalisa, bukan sekedar baca. Kemampuan literasi itu bukan cuman baca BU, DID, nggak cuman gitu doang, tapi kemampuan literasi itu juga kemampuan yang bisa memahami konteks. Nah, contoh paling terkenal itu tradisi belajar Talmud. Jadi, Talmud itu bukan sekedar hafalan ya, tapi mereka juga bertanya, kenapa ini bisa kayak gini? Terus kalau misalkan posisinya dibalik gimana? Terus interpretasi lain itu apa? Jadi dari kecil otak mereka itu udah dilatih. Otak itu bukan cuma aksesoris ya yang ada di kepala, tapi juga dipakai gitu secara aktif. Hasilnya mereka mempunyai problem solving yang tinggi, terus juga mereka adaptive dan gak gampang panik gitu di situasi yang chaos. Dan sekarang let's talk about literasi ya, yang literasi ini juga bagian dari budaya mereka. Di banyak budaya, termasuk mungkin di Indonesia, membaca itu disuruh, oke? Tapi di budaya Yahudi, membaca itu bagian dari identitas. Dari dulu banget, mereka punya prinsip, kalau kamu bisa baca, kamu bisa bertahan hidup, oke? Makanya anak kecil itu diajarin baca dari awal. Dan membaca itu adalah kewajiban seorang ibu. Ya, jadi ibu di sana itu mempunyai kewajiban, responsibility untuk mendidik anaknya dari kecil untuk membaca, menulis dan macam. Terus juga mereka mendiskusikan literatur dan orang tua itu juga mengencourage anak itu buat mikir, bukan cuma nurut. Dan ini penting banget. Karena apa? Literasi, lagi-lagi aku jelaskan as an English teacher, literasi is not about reading a text ya. Tapi literasi itu adalah memahami konteks. Literasi itu memahami how things work. Dan jika kita paham, maka kita tahu bagaimana cara dunia ini bekerja, how the world works. Makanya nggak heran kalau banyak ilmuwan, banyak penulis, banyak inventors, inovator, itu yang dari bangsa mereka, bangsa yang cuman ada 0,2% dari populasi dunia. Itu kenapa bisa seperti itu? Ya, it comes from reading culture yang begitu bagus, yang memang part of their culture, part of their identity. Lalu kita sekarang fast forward ke era modern. Israel itu negara kecil dan resource-nya terbatas. Beda sama Indonesia. Indonesia itu sumber daya alamnya sangat besar sekali. Di sana air terbatas, tanah itu nggak luas. Lingkungan geopolitiknya juga wadidaw ya, keras parah. Tapi mereka bisa menjadi pusat startup dunia. Mereka juga kuat di teknologi militer. Terus mereka juga punya inovasi di teknologi pertanian. For example, ada drip irrigation. Mereka juga bisa membuat air laut itu menjadi air yang bisa diminum. Dan itu juga teknologinya dijual juga ke negara-negara Arab kan. Dan kenapa itu bisa terjadi? Karena mindset mereka masih sama. Kalau kondisi susah, ya harus bisa adapt. Ya harus bisa mikir lebih keras how to survive. Mereka nggak bisa rely on oil kayak Saudi Arabia atau kayak Iran. Mereka juga nggak bisa rely on sumber daya alam. Akhirnya mereka pakai aset lagi yang dikasih Tuhan, yaitu otak. Cuman pakai ini ya gitu, pakai otaknya untuk survive. Jadi satu-satunya resource utama yaitu human brain, otak manusia. Kalau kalian bisa memanfaatkan otak kalian dengan bagus, you do not have to be a Jew, ya nggak harus jadi orang Yahudi. Kalian bisa survive gitu loh. Jadi bersyukurlah kalian yang sudah dianugerahi Tuhan semesta alam ini dengan otak. Salah satu hal yang underrated ya, yang jarang sekali orang bahas adalah mengenai sastra klasik ya, karena aku anak sastra dan aku melihat segala jenis kitab suci itu as part of classic literature.
Jadi makanya The Book of Genesis di sini akan aku masukkan ke dalam bagian sastra klasik, oke? Aku nggak ngebahas teologi karena aku bukan seorang pendeta atau seorang ustadz atau seorang bante ya. Kalau kalian mau ngebahas berdebat soal teologi, bukan di sini tempatnya. Akan aku blok kalau kalian bawa teologi. Kita di sini chill aja ya, santai aja, nggak usah serius-serius amat, oke? Jadi aku akan membahas Book of Genesis yang bagian dari sastra klasik juga. Terlepas dari kepercayaan kalian, ya secara akademis ini penting banget untuk aku jelaskan karena The Book of Genesis itu jadi fondasi cerita di banyak agama besar, yaitu cerita tentang Adam and Eve. Dan ini juga menginspirasi literatur barat. Dan cerita ini juga mempengaruhi cara manusia memahami moral, memahami asal-usul dari mana mereka berasal, dan juga eksistensi mereka juga itu diceritakan dalam buku ini, The Book of Genesis. Dalam memahami karya sastra klasik, kalian gak harus menginterpretasikannya secara literal. Kadang sastra itu sifatnya juga ambigu ya, kadang sastra itu juga sifatnya mungkin tidak mudah dipahami, apalagi untuk orang yang tinggal di zaman modern sekarang. Jadi setiap orang sebenarnya punya cara berbeda-beda ya untuk memahami karya sastra klasik. The Book of Genesis, cerita Adam dan Hawa, ya kita nggak bisa pungkiri itu memang cerita dari leluhur bangsa ini sebenarnya. Apakah itu di-copy dari cerita mungkin di Zoroaster, aku nggak paham, dan aku juga nggak tahu. Ataukah mungkin juga di-copy dari kitab Hindu, aku juga nggak tahu. Aku nggak lahir di zaman itu juga. Tapi at least cerita Adam dan Hawa itu memang ada di The Book of Genesis. Artinya apa? Artinya mereka tuh bukan cuman pintar ya secara teknis, tapi mereka juga punya warisan storytelling dari leluhurnya. Dan kita tahu dunia itu digerakkan bukan cuman oleh teknologi, tapi juga oleh cerita, oleh mitologi, oleh urban legend, let's say. Dan cerita itu menginspirasi banyak manusia, and I don't know, probably other human civilization. Dan ini bagian penting. Kalau ada yang bilang mereka pintar karena mereka adalah bangsa pilihan Tuhan, secara logika manusia itu nggak cukup, guys. Ya, karena tanpa belajar orang nggak ada skill. Ya, tanpa latihan kita nggak ada perkembangan. Tanpa budaya literasi kita juga nggak mungkin menciptakan inovasi. Mungkin dari sisi teologi itu ada benarnya, tapi dari sisi rasionalitas ya, dari sisi bagaimana kita melihat dunia bekerja, I don't think it's 100% true. Pasti ada sisi-sisi yang lain gitu yang membuat kenapa bangsa ini pintar. Jadi bahkan kalau ada label bangsa pilihan tapi tanpa ada usaha, ya sama aja meaningless. Toh dulu bangsa ini juga diinjek-injek kan gitu di zaman manapun. Jadi mungkin karena itu mereka harus invest di otak, di education to survive. At the end of the day, I realize yang membuat mereka pintar itu ya kebiasaan belajar, disiplin intelektual, dan juga diturunkan ya kebiasaan itu dari generasi ke generasi. Kebiasaan membaca itu sangat penting. Reading is really crucial, dan ini aku tekankan ya kalau kalian punya anak, tolonglah ajari anak kalian membaca. Kenapa sih Gen Alpha ini tolol gitu kan? Kebanyakan besar, sebagian besar, nggak semua ya. Gen Alpha yang zaman sekarang itu kecanduan gadget, orang tuanya juga bodoh amat sama pendidikan mereka, and I think it's quite sad knowing this reality. Jadi kalau misalkan kalian punya anak, please ajari anak kalian membaca. Kalian bisa kok kayak develop habit yang bagus, start from your own house. Orang tua itu jangan main HP ya. Ini aku selalu bilang nih ke banyak orang tua, jangan terlalu
main gadget terus. Kalau kalian pengen anak kalian pinter ya, kan kasihlah contoh yang bagus gitu. Pergilah ke Peri Plus, nggak apa-apa kok ngabisin duit 5 juta, 2 juta buat beli buku. I don't think it's a waste of money kalau menurut aku ya, daripada dikasih gadget yang mahal. Dan sebagai seorang guru ya, ini poin yang bisa kita ambil sebenarnya dan yang bisa kita pelajari ya sebenarnya. Kecerdasan ya guys, intelligence itu dibentuk, bukan diwariskan saja secara genetik. Kalau misalkan leluhur kalian atau mungkin kakek nenek kalian itu pinter banget, tapi kalau kalian yang nggak ada keinginan untuk belajar ya sama aja, it's bullshit. Terus lingkungan belajar itu juga sangat crucial, sangat penting. Makanya kalau kalian ada duit, please invest ke pendidikan, sekolahkan anak kalian di sekolah yang bagus, karena lingkungan sekolah itu sangat menentukan cara berpikir anak ya. Pertemanan itu juga menentukan bagaimana anak itu nanti berkembang. Dan budaya membaca itu bisa mengubah masa depan untuk satu generasi. Makanya ini di English with Dirja, di mana aku ngajar ya di tempatku sendiri, aku ada book club untuk students aku. We talk a lot about books, we talk a lot about classic literature di situ, dan kita sering bedah buku. Bahkan students aku challenge untuk membaca klasik. Aku nggak peduli mereka masih SMP atau SMA, I would force them to read. Karena kalau bukan dari guru, dari mana lagi ya, knowing that orang tua zaman sekarang juga mungkin tidak gitu melek dengan literasi kan. Jadi kalau kalian guru, please encourage your students to read ya, tolong banget. I think it's gonna help, akan membantu untuk kecerdasan mereka juga dan untuk critical thinking mereka. Dan mungkin yang paling penting di sini ya, kalau suatu bangsa mau maju, mereka tuh nggak butuh urban legend, mereka tuh nggak butuh mitos, mitologi yang aneh-aneh. Mereka cuman butuh budaya berpikir dan budaya membaca ya. Itu aja yang mau aku sampaikan. Tapi apakah memang bangsa ini itu naturally gifted atau naturally pilihan? Ya mungkin secara teologi iya, tapi kalau menurut aku secara kecerdasan ya they have to adapt, dan otak mereka akhirnya berevolusi. Mau nggak mau mereka harus survive, karena knowing that the world is not fair ya, dunia ini beringas gitu. So yeah, I think that's it from me. Thank you so much for watching. I'll see you next time. Bye. I didn't see you there. Buat yang kemarin ngatain aku agen Mossad, antek Israel, kacung Amerika, fuck you. Get the fuck out of here. Ya, lo nggak diajak, jangan nonton videoku. Oke, itu tipe-tipe orang ya, yang nggak tahu cara constructing ideas, yang nggak tahu cara berpikir kritis. Karena aku ngasih data, sementara dia nggak pernah baca buku. Oke, jadi komennya cuman buzzer, antek inilah, antek itulah, tolol. Tahu nggak bedanya aku sama kalian itu apa? I read, aku baca buku. Ini buku ya, aku beli 2 tahun lalu apa 1 tahun lalu, aku lupa ya, 1 tahun lalu. Harganya $65, jadi $65, shippingnya itu $30-an. Jadi kalau misalnya di total dirupiahin 1,5 juta ini buku harganya. Oke, jadi kalau lo nggak pernah baca dan kalau lo nggak tahu ya cara beretorika, cara menyampaikan pendapat, nggak usah komen lah, ngerti? Pertama-tama, YouTube itu punyanya Amerika. Semakin kalian menghabiskan waktu kalian nonton YouTube aku, semakin Google kaya raya. Oke, jadi kalian nggak usah nonton YouTube. Kalau misalkan kalian gampang baper, kalau kalian cuma bisa komen pakai 2 suku kata doang karena otak kalian itu nggak tahu cara constructing ideas, cara menulis sentences atau paragraf dengan baik dan benar, nggak usah nonton channel aku ya. Karena apa? Kalau misalkan kalian mau nge-hate aku, itu udah aku shadow ban. Jadi congratulations, you talk to yourself. Kalian cuma ngomong sama diri kalian sendiri. So,
fuck you, nggak usah nongkrong di channelku. Tolol. Kalian nggak cocok nonton YouTube, tau nggak? Mending tonton tuh baby boomers teriak di TV. Nah itu cocok jadi tontonan kalian tuh, nontonin orang teriak kayak kucing lagi birahi. Tonton, nggak usah nongkrong di sini. Kalau nggak setuju, pergi. Gini ya guys, aku tuh nggak sukanya sama rezim Iran, tapi at least Ali Khamenei itu bukan seorang yang munafik. Dia kalau nggak suka sama Amerika, dia nggak bakal pakai produknya Amerika gitu. Beda banget sama orang-orang di Indonesia gitu. Benci Amerika tapi masih pakai produk-produknya. Kalau kalian memang benci US, ya kayak bapak ini, konsisten, bagus itu. Jadi dia tuh nggak munafik kayak lu. Kalau nggak suka, nggak usah nongkrong di sini, oke? And I'm not going to let any hate comment atau energi-energi orang-orang tolol ini ya untuk di channel aku sama sekali, because I do not know you and I do not want to know you. Dan kalau kalian asal komen agen inilah agen itulah, I'm going to tell you something, bitch. Menuduh orang lain tanpa bukti itu bisa dijerat pasal pidana. Oke, kalian bisa dikenakan pasal 311 ayat 1 KUHP. Bisa dipenjara 4 tahun kalau misalkan aku mau masukin kalian. So, shut the hell up. Ini ya orang-orang yang cuman bisa nulis 2 kata, 3 kata. Ini tuh kalau misalkan kalian masuk kelas academic writing aku, kelas IELTS aku, skor kalian tuh bisa di bawah 3. Kalau kalian nggak ada critical thinking, nggak usah nonton YouTubeku. Ini akan jadi video terakhir aku ya yang membahas tentang rezim Khamenei, karena aku udah males banget sebenarnya ngomongin ini rezim, nanti dikira ono lah, dikira inilah, padahal aku cuman pengen nyampein opiniku aja gitu loh. Kalau lo nggak setuju ya jangan di sini, bego. Mau sih gue lama-lama. Tonton tuh yang lain. Lo nggak pernah kan baca ini? Gak tahu apa-apa, bacot. Karena apa guys? Aku tuh nggak punya akun Instagram pribadi, aku juga nggak punya akun TikTok pribadi, bahkan HP aja aku nggak pakai HP terbaru, aku cuman pakai HP untuk WhatsApp. Jadi segala jenis informasi tentang berita soal Iran atau mungkin berita soal perang dunia dan macam-macam itu aku dapetin dari baca sama dari YouTube. Udah gitu doang. Kalau lo nggak setuju ya udah, karena aku tipe orang yang nggak mau terlalu absorbs a lot of information. Too many information is not good for your brain and for your critical thinking. Jadi kenapa aku yakin Iran itu kalah? Karena sebenarnya dia itu tuh menurut buku ini ya, buku yang aku beli dengan harga 1,5 juta yang belum tentu kalian mampu belinya dan kalian mampu bacanya. Kalian ini bahasa Inggris ya by the way. Di buku ini dijelaskan kalau misalkan Israel sama Iran itu udah beefing, udah punya drama dari tahun 80-an, 90-an, 2000-an, dan di tahun itu banyak petinggi-petinggi Iran sebenarnya juga udah meninggal gitu loh. Karena segampang itu Israel masuk ke sono. Jadi lo nggak usah lebay. Aku mau minum kopi dulu. Ini sebenarnya Mont Blanc ya, karena aku bawanya dari tadi pagi jadi udah kecampur americano sama krimnya, jadi bentukannya kayak ini. Tapi ini Mont Blanc. Kita cobain dulu. Ada beberapa info. Si Donald Trump baru ngebom Kirk Island, dan di situ tempat di mana Iran itu ekspor minyak, 90% itu minyak yang diekspor dari situ. Jadi misinya sudah terlaksana dengan baik, dan menurut aku kalau misalnya si Trump bilang, oh aku mau ngebom Tehran atau pengen ngerubah Iran ke zaman batu, I think it's just like a humor. Karena kayaknya motivasi dia sebenarnya ya di Kirk Island ini untuk nge-cut oil dari Iran ke Cina. Karena aku udah buat di video aku sebelumnya, this war is not about Iran but it's actually about China and Russia. Dan karena 80% petinggi-petinggi di sana udah pada meninggal, jadi mungkin si Trump ini kayak ngasih sedikit kegaduhan gitu di internal pemerintahan sana, dan mungkin biarkan kalau si rezim Khamenei ganti atau enggak, itu biarkan rakyat Iran yang berbicara. Jadi sebenarnya dari segi ekonomi, karena Kirk Island udah dibom, Iran is actually fucked right now. That's what I believe. Itu yang aku
yakini. Dan kemarin aku juga baru dapat info ya, baru ada berita kalau misalkan salah satu keponakannya Jenderal IRGC yang meninggal 6 tahun yang lalu mau dideportasi dari Amerika. This BITCH, this SLUT, this OnlyFans. No, just kidding. Dia nih cewek dideportasi dari Amerika, dan aku juga nggak tahu kenapa mbak ini berpakaian seperti itu, padahal kan di Iran nggak boleh kan mengumbar aurat, seperti itu kan dosa ya. Tapi gitulah ya kemunafikan para pembela rezim Khamenei, benci Amerika, death to America, fuck Amerika, tapi they enjoy the freedom. Mereka menikmati gitu, mereka menikmati segala kebebasan berpakaian. Tapi sayangnya tidak semua wanita-wanita di Iran mendapatkan kebebasan itu. Jadi satu kata untuk rezim ini, fuck you. Dan misalkan kalau kalian tetap mendukung Iran, aku juga nggak peduli ya, sebenarnya bodo amat, terserah, bukan urusanku. Terus kemarin aku juga nemu gambar ini, jadi ada tuh siapa namanya, tentara Iran kayak happy banget menemukan color pilot dari Amerika Serikat, and I was like, dude, you're so pathetic. Saking tentara Amerika ini menang terus ya, dia tuh bangga banget gitu loh menemukan kolor, kayak happy-nya luar biasa. That's so embarrassing, memalukan sekali, segitu bangganya ya megang kolor pilot Amerika. Dan banyak berita-berita yang bilang, wah hebat banget tentara ya IRGC. Itulah ya tanda-tandanya orang bodoh. Dari kejadian itu aku kayak bisa membedakan gitu, bedanya US sama Iran itu apa. Di US negara itu sangat value life gitu, menghargai kehidupan rakyatnya, sementara di Iran pemerintahnya sama sekali nggak menghargai kehidupan warganya. Buktinya waktu kemarin Trump ultimatum kalau misalkan Iran mau dibom, apa yang mereka lakukan? Mereka nyuruh wanita-wanita, anak-anak untuk ngumpul ya di jembatan buat dikorbankan gitu. Bridges in Khuzestan province on Tuesday in a show of solidarity following threats by Donald Trump to target the country's infrastructure. Footage shows crowds gathered on Desful Bridge, standing in rows while waving national flags and holding. Wow, bencong sekali ya lelaki-lelaki yang ada di sana. Katanya keturunan Persia, katanya keturunan Cyrus the Great. Kok bencong sih? Kok gitu aja nyuruh cewek-cewek sama anak-anak sih? Gila ya. Aku ngejudge negara maju atau enggak, negara udah developed atau enggak, itu sebenarnya simple sih. Kita lihat dari kualitas videonya. The leader is reciting prayers commemorating the martyrdom of Imam Hussein and his faithful followers. Aku nggak tahu kenapa setiap kali negara North Korea, negara Iran itu press conference atau nonton berita dari channel sana, aku nggak tahu kenapa, ini mohon maaf ya, kualitas videonya butek gitu loh. Kualitasnya kayak 480p di zaman sekarang dimana orang-orang itu udah pakai video dengan resolusi 4K, itu kayak videonya masih kayak buruk banget, gak enak coy ditonton. Apalagi ini Gen Z, Gen Alpha, males nonton modelan video butek kayak gitu. Kalau kalian ada duit, belilah kamera dulu sebelum bikin rundal. Aku rekomendasikan kamera yang bagus itu ada Sony FX3, itu untuk video bagus banget. Atau kalian beli Canon EOS R3 kalau nggak salah. Nah itu juga bagus. Beli deh pak, sis, bro. Jadi setelah perang ini selesai, ya daripada kalian ngabis-ngabisin duit buat bikin rudal, bikinlah video propaganda dengan kualitas yang bagus gitu. Promosikan Iran dengan culture-nya yang bagus. Promosikan Iran dengan warisan leluhurnya yang bagus, ya kan? Dulu Iran itu Cyrus the Great dari Persia. Cyrus the Great, tapi perbedaannya ya kepercayaan Cyrus the Great ya beda lah itu. Kepercayaan orang Iran sekarang ya, mereka kan Zoroaster. Orang-orang yang
percaya agama Zoroaster ya udah diginiin. Jadi kagak usah disama-samain zaman Haris Negret sama zaman Iran sekarang beda. Sama aja kayak orang Jawa gitu loh. Orang Jawa zaman Mataram kuno, zaman Majapahit sama orang Jawa zaman sekarang juga beda kualitasnya. Nggak usah disama-samain. Jadi yang menentukan kualitas manusia itu sebenarnya ideologi yang ada di kepala mereka gitu. Kalau ideologinya ya ideologi kayak gitu ya gimana bisa maju. Aku nggak bilang ideologi agama ya, tapi kayak ideologi yang ingin kembali ke zaman batu, itulah istilahnya. Nggak bakal maju. Lihat itu Arab Saudi. Maju karena apa? Mereka mikirin masa depan gitu loh, bukan mikirin masa lalu. Jadi gitu ya Iran ya, nanti habis perang, rekrutlah Gen Z, Gen milenial, terus suruhlah mereka buat video yang bagus biar orang-orang tuh tertarik main ke Iran. Karena gimana anak muda dari negara lain tertarik, misalkan setiap kali nonton berita dari channel Iran kayak ini negara kok kagak ada warna ya gitu. Terus cewek-cewek yang support rezim ini juga pakai baju hitam-hitam mulu, kayak lo nggak ada butik apa ya, desain model bajunya nggak berubah gitu-gitu mulu, hitam. Apa nggak depresi? Secara cewek itu kan mencintai kecantikan. Jadi menurutku ya perang ini udah selesai, udah kelar. Karena in my humble non-expert opinion, dari awal sebenarnya mungkin tujuan utamanya Trump itu nggak pengen ceasefire. Sebenarnya juga ceasefire atau enggak, dia tahulah tabiatnya rezim ini kayak gimana. Kalau misalkan dia bilang ini, dia bilang ono, dia esuk tempe sore dele, itu kayak cara dia berretorika aja. Karena kalau katanya Machiavelli ada dua leader yang berbahaya gitu. Satu leader yang diem karena kita kan nggak tahu otaknya itu apa. Kita tahu lah ya di Indonesia tuh contoh pemimpin yang pendiam, halus itu siapa? Itu hati-hati. Leader yang pendiam itu dia menyimpan banyak strategi dan orang nggak tahu strateginya apa. Contohnya siapa kak? Contohnya Bapak dari Solo. Aku suka Jokowi. Yang kedua, leader yang banyak ngomong, yang suka ngetrol, yang punya dark jokes kayak Trump. Ini juga tipe orang yang sebenarnya bahaya juga karena kita nggak tahu strateginya itu seperti apa. Ya, strategi dia untuk memainkan psikologis musuh. Makanya kalian baca tuh bukunya Machiavelli. Tapi aku yakin para pendukung Khamenei di sini illiterate ya, nggak pernah baca ya. Oke, buat kalian yang udah nonton sampai sejauh ini, aku ada hadiah. Jadi guys, di tahun ini aku bakal ngasih orang-orang yang subscribe aku, yang support aku, bakal kasih kalian buku. Kalian bisa pilih. Yang ini ada George Orwell, judulnya Keep the Aspidistra Flying. Ini tapi yang berbahasa Indonesia ya, nanti yang bahasa Inggris aku juga kasih. Terus ada buku Seneca, judulnya Filsafat Hidup Bahagia. Karena di tahun ini aku mau kayak declutter buku-buku aku. Buku aku tuh banyak banget di lantai 2, di libraryku, di study room, tempat aku belajar, tempat aku baca itu banyak banget buku di situ. Di tempat suamiku juga masih banyak banget buku-buku. Di ruang makannya juga ada. Di tahun ini kenapa aku mau declutter buku-buku? Karena aku mau koleksi hardcover book. Jadi kalau misalkan kalian mau aku kasih buku, ada syaratnya. Syaratnya kalian komen di bawah kalian mau buku ini atau kalian mau buku ini. Kalian komen what is your favorite book. Tolong komen pakai bahasa Inggris karena aku pengen mendidik subscribersku, ya kan. Kalau misalkan Prabowo punya program MBG mengatasi stunting, aku punya program mengatasi ketololan orang Indonesia. Jadi aku bakal kasih buku-bukuku kalian. Haters juga nggak apa-apa sih kalau ikut haters. Kalau lo mau gue kasih juga nggak apa-apa, lo bisa ikut. Komen ya. What is your favorite book? Sorry, itu ada kucing di situ, Genesis. Terus tolong construct your ideas, buat 3-4 kalimat pakai bahasa Inggris, no chat GPT. Oke, nggak boleh pakai chat GPT. Nggak apa-apa kalau misalkan grammarku jelek gimana kak? Kalau misalkan nggak apa-apa, aku malah suka karena dari kesalahan itu nanti kan kalian bisa improve. Oke, so tell me what is your favorite book? Nanti aku kasih hadiah buku. Ini bukunya. Dan rencana ini bakal aku rutinin ya guys, karena kan aku
kebetulan ya orang berada ya, jadi ini mah murah gitu, nggak mahal. Karena bahasa Indonesia, buku yang mahal tuh yang bahasa Inggris. Dan semua bukuku ori ya. Aku sama sekali nggak punya buku bajakan since aku anak sastra, jadi kan nggak mungkin anak sastra beli buku bajakan. Iyo. Oke guys, kayaknya ini bakal jadi video terakhir aku yang membahas rezim Khamenei. Kenapa kak menjadi video terakhir ya? Karena udah nggak penting sih, karena juga 80% juga udah pada meninggal. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan Kirk Island juga udah dibom. Jadi menurutku Iran udah gitu, kalau menurutku. Dan gak usah dibahas lagi ke depannya. Aku cuma berharap semoga negara ini bisa grow menjadi negara yang lebih baik dan memperbaiki sistem pendidikannya, memperbaiki sistem pemerintahnya, dan mulai melihat masa depan gitu. Terus mulai akur sama Arab Saudi dan sama negara tetangganya. Karena ngapain sih udah tua berantem tuh, ngapain gitu loh. Mainlah ke Bali, mainlah ke Jogja, ngopi lah gitu, ngopi lah enak ya, ngopi, ngerokok, kretek. Ngapain sih hidup musman tuh, ngapain sih Pak? Ya Allah. Ya, terima kasih yang udah nonton sejauh ini. I'll see you next time guys. Bye.